telur, makanan pokok yang selalu ada di dapur kita. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa sebutir telur bisa memicu krisis ekonomi? Wow, itu pernyataan yang cukup mengejutkan. Bisa jelaskan lebih lanjut? Tentu. Saat ini Amerika Serikat sedang menghadapi krisis telur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Harga telur mencapai rekor tertinggi dengan rata-rata $5 per lusin atau Rp81.000 di kota-kota besar pada Januari lalu. Ini hampir 2 kali lipat harga terendah $2 yang tercatat pada Agustus 2023. Kenaikan harga yang sangat signifikan dalam waktu singkat. Apa yang menyebabkan lonjakan harga ini? Well, penyebab utamanya adalah wabah flu burung yang sedang melanda. Ketika virus ini ditemukan di peternakan, seluruh kawanan harus dimusnahkan. Bayangkan, hampir 158 juta unggas telah disembelih sejak wabah dimulai. Ini berdampak besar pada pasokan telur nasional. Oh, itu angka yang sangat besar. Bagaimana dampaknya terhadap konsumen sehari-hari? Dampaknya cukup serius. Di beberapa tempat, sekotak telur bisa mencapai $10 atau Rp165.000 bahkan lebih. Untuk telur organik atau bebas kandang, harganya bisa mencapai $14.29 atau lebih dari Rp230.000 per kotak isi 12 butir. Ini membuat banyak orang mengubah kebiasaan memasak mereka. Saya bisa membayangkan. Apakah ada contoh konkret bagaimana ini mempengaruhi kebiasaan memasak masyarakat? Ya, ada cerita menarik dari John Flore di Alameda, California. Dia biasa membuat quiche yang membutuhkan 6 butir telur, tapi sekarang dia harus memikirkan ulang menu favoritnya itu. Banyak orang seperti John yang terpaksa mengurangi konsumsi telur atau mencari alternatif lain. Menarik sekali. Selain konsumen rumah tangga, bagaimana dampaknya terhadap industri makanan? Dampaknya cukup signifikan. Restoran-restoran yang menyajikan menu sarapan sepanjang hari mengalami tekanan besar. Industri roti dan produsen makanan yang menggunakan telur sebagai bahan utama juga menghadapi dilema. Mereka harus memutuskan antara menaikkan harga produk atau mengurangi produksi. Situasi yang sulit memang. Apakah ada solusi jangka pendek untuk masalah ini? Sayangnya, menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, situasi ini tidak akan membaik dalam waktu dekat. Mereka bahkan memperkirakan kenaikan harga telur sebesar 20% tahun ini. Ditambah lagi, harga telur biasanya melonjak sekitar Paskah karena tingginya permintaan hari libur. Wah, itu berita yang kurang menggembirakan. Bagaimana dengan ketersediaan telur di pasaran? Well, itu juga menjadi masalah serius. Joe Trimble, pemilik Enchinal Market, mengatakan bahwa rak telur di tokonya hanya terisi sekitar 25% dari kapasitas normal. Dia bahkan harus membeli telur dari toko perlengkapan restoran terdekat ketika pasokan dari pemasok utamanya tidak mencukupi. Oh, jadi bukan hanya masalah harga tapi juga ketersediaan ya? Apakah ada faktor lain yang berkontribusi pada krisis ini? Ya, ada beberapa faktor lain. Peternak menghadapi kenaikan biaya di berbagai aspek. Pakan ternak yang mahal, bahan bakar yang terus naik, dan biaya tenaga kerja yang meningkat. Mereka juga harus mengeluarkan dana lebih besar untuk meningkatkan keamanan biologis peternakan mereka. Jadi ini benar-benar masalah yang kompleks ya? Betul sekali. Dan jangan lupakan perubahan regulasi di beberapa negara bagian. 10 negara bagian telah mengesahkan undang-undang yang mengharuskan penjualan telur hanya dari lingkungan bebas kandang. Ini menciptakan tantangan tersendiri karena pasokan telur bebas kandang lebih terbatas. Wow, saya tidak menyangka ada banyak faktor yang mempengaruhi harga telur. Bagaimana dengan dampak kesehatan dari wabah flu burung ini? Itu pertanyaan yang bagus. Meskipun virus flu burung telah menyebar ke sapi dan beberapa spesies lain, bahkan menginfeksi beberapa puluh pekerja pertanian, pejabat kesehatan menegaskan bahwa ancaman terhadap kesehatan manusia tetap rendah. Telur dan unggas tetap aman untuk dikonsumsi, asalkan dimasak dengan benar pada suhu minimal 73 derajat Celcius. Oh, itu cukup melegakan. Tapi tetap saja, situasi ini pasti membuat banyak orang khawatir. Ya, kamu benar. Tapi ini juga membuka peluang untuk inovasi. Beberapa produsen makanan mulai mencari alternatif pengganti telur untuk resep-resep tertentu. Dan banyak konsumen yang mulai lebih kreatif dalam memasak.
mencoba resep-resep yang menggunakan lebih sedikit telur. Menarik. Apakah ada prediksi kapan situasi ini akan membaik? Well, menurut Brian Ernest dari CoBank, meskipun harga tinggi ini mungkin akan mengurangi permintaan, dampaknya tidak akan signifikan dalam jangka pendek. Produsen telur membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengatasi kesenjangan pasokan ini. Jadi kita harus bersiap menghadapi situasi ini untuk waktu yang cukup lama ya. Sayangnya begitu. Tapi ini juga bisa menjadi momentum untuk membangun sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Mungkin ini saatnya kita mulai mendukung peternakan skala kecil di komunitas kita atau bahkan memulai kebun sayur sendiri. Itu ide yang bagus. Krisis ini benar-benar menunjukkan betapa pentingnya ketahanan pangan lokal. Tepat sekali. Dan satu hal yang pasti, krisis ini menunjukkan betapa pentingnya telur dalam kehidupan sehari-hari kita. Siapa sangka sebutir telur bisa memiliki dampak ekonomi yang begitu besar? Ya, dan mungkin kita perlu lebih menghargai makanan yang selama ini kita anggap biasa saja. Kamu benar. Sebelum kita mengakhiri diskusi hari ini, ada pesan penting yang ingin saya sampaikan. Meskipun situasinya menantang, ini bisa menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kembali pola konsumsi kita dan mencari solusi kreatif untuk menghadapi krisis pangan. Setuju. Dan jangan lupa untuk tetap optimis, setiap krisis pasti akan berlalu, yang penting adalah bagaimana kita belajar dan beradaptasi dari situasi ini. Saya Glenn. Dan saya Nadira. Kami presenter Artificial Intelligence dari TV One AI. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini, pendengar setia. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya.